ketika dikasih fakta lapangan, ketika dikasih soal-soal yang memang terjadi di lapangan, mereka akan kembali ke pasal pertama. Apa pasal pertama itu? Ya mencari pembenaran yang sudah. Hola netizen yang tercinta, Presiden Jokowi menegaskan harga beras sudah turun. Bagi yang tidak percaya, dia meminta semua pihak untuk langsung cek ke pasar-pasar beras besar. Bahkan Jokowi sampai menyebut soal harga beras jangan ditanyakan lagi kepadanya. Lebih baik semua pihak cek sendiri saja ke lapangan sudah turun atau tidak. Dia sendiri mengaku dirinya memiliki data sendiri soal naik turunnya harga di pasar. Berkali-kali Jokowi menyatakan lebih baik semua pihak berbondong-bondong langsung mengecek beras di pasar beras besar. Misalnya Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang. Pasalnya dia mengklaim harga beras sudah turun di pasar-pasar tersebut. Memang harga di dua pasar tersebut diakuinya tidak mempresentasikan harga beras secara nasional. Namun setidaknya seharusnya beras-beras yang didistribusinya bisa dijangkau dua pasar induk tersebut harganya sudah turun. Tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya. Dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak Jokowi, poin pertama nih, saya sebagai rakyat, kalau nggak tanya ke Pak Jokowi, tanya ke siapa? Anda punya pembantu, para menteri, khususnya Menteri Perdagangan. Nek penjenengan grisenen dengan pertanyaan rakyat dan wartawan ataupun pers, suruh Menteri Perdagangan Anda bikin klarifikasi, Pak, bikin statement, bikin pernyataan, pidato mengenai harga sembako, terutama beras yang terus meroket harganya. Yang kedua, Pak, kalau saya pribadi dari Klaten, Jawa Tengah ke pasar induk Cipinang ataupun Karawang, udah dapet, Pak, beras 3 karung. Sangune dinggo numpak bis, dinggo numpak pesawat, dinggo numpak sepur, tekan kono timbang tekon berbondong-bondong pedagang pasar di Cipinang ataupun Karawang. Mending neng kene, Pak, neng Klaten, Pak, kena nggo tuku beras 3 karung ora kaliren. Alhamdulillah sesusah-susahnya kita dan para rakyat menjerit beras yang semakin meroket, semakin mahal, tapi kita tetap nggak kelaparan, Pak. Kita masih bisa makan, biarpun sehari bisa membeli beras 1 kilo, 2 kilo, Pak. Nggak perlu ke Cipinang ataupun ke Karawang, tanya-tanya langsung berbondong-bondong ke sana. Lagian, kalau menurut Bapak, rakyat disuruh berbondong-bondong ke sana, apa ora kebak wi pasari, kemrubut kakean wong sing do takon ora do tuku, ado-ado. Yang kedua, kita kan hidup saat ini di teknologi modern, bisa kok ngakses, nggak perlu ke pasar Cipinang ataupun Karawang yang disampaikan sama Bapak. Delok Google iso, delok internet iso. Kita makin cerdas, Pak. Kita modal kuota ataupun wifi aja. Nek randedet ya modal wifi neng kelurahan gratis wis iso ndelok harga-harga pasar, Pak. Yang kita mau tanyakan itu solusinya, Pak. Gimana cara mengatasi kenaikan harga sembako menjelang puasa dan lebaran, ataupun kenaikan harga beras yang saat ini susah dikendalikan sama pasar. Kasihan, Pak, banyak rakyatmu yang ngantri beras, sementara kemarin penjenengan menghambur-hamburkan bansos saat anakmu nyalon, nyapres, dan juga sama capresnya 02. Setelah pemilu, harga sembako dan harga beras itu melonjak, meroket. Ki solusine piye? Ojo mbok donke secara sepihak tapi merata seluruh rakyat Indonesia. Lah rumangsamu rakyatmu
kamu ki gur pasar induk Cipinang karo Kerawang tok. Oke Pak, Papua kono yo enek, pelosok perbatasan yono. Sedangkan rakyat itu banyak yang di bawah garis kemiskinan, bukan yang tajir-tajir tok Pak. Penjenengan maem satu keluarga ditanggung sama negara. Rakyatmu panas-panas ngantri beras bulog, ada yang makan sayur, daun rebusan daun singkong lah, ada yang kelaparan lah, ada yang anaknya putus sekolah lah. Yang dicari, yang ditanyakan itu bukan harganya udah turun apa belum, tapi gimana cara mengendalikan harga pasar yang kian meroket Pak. Satu lagi, pepatah mengatakan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ternyata benar, bapaknya ngomong seperti ini, anaknya kemarin juga ngomong seperti itu waktu ditanya ibu-ibu tentang harga kenaikan menjelang puasa dan lebaran. Terus kalau kita nggak nanya Pak Presiden, sebagai rakyat kita nanyanya ke siapa Pak? Orang lewat di jalanan. Kok grisenen ngono toh Pak kesane Pak? Beda. Untung saya 2 periode nggak milih jenengan Pak, jadi saya nggak ikut dosa. Gue abis lihat videonya Pak Jokowi yang di Kumparan nih. Ya, gue habis lihat videonya Pak Jokowi yang di Kumparan yang tentang namanya beras ya, masalah beras gitu yang pokoknya harga naik turun gitu deh. Gue melihat ada komen-komenannya, komen-komenan itu yang ngebuat gue kayak, kok bisa ya orang tuh kayak gini gitu, kok bisa ya orang tuh komen yang kayak gini gitu. Ada yang komen kayak gini tuh, ada yang komen gunanya punya presiden tuh apa, terus ada juga yang komen alhamdulillah nggak pernah milih beliau jadi presiden, seenggak-enggaknya nggak nyesel. Terus ada lagi sampai sekarang masih heran kok bisa sih jadi presiden ya. Terus ada lagi yang komen bisa-bisanya ada orang kayak gini, program BPJS, kartu Indonesia Pintar dan lain-lain segala macam gitu. Coba gue mau tanya sama yang komen ini ya, mereka yang komen ini, lu masih pakai BPJS atau enggak? Lu berobat pakai BPJS atau enggak? Itu anak-anak lo pakai kartu apa namanya, Jakarta Pintar ya, kayak gitu. Anak lo pakai itu juga atau enggak? Kalau lo masih memakai program-program dari pemerintah, lo sangat tidak pantas untuk ngomong kayak gitu menurut gue. Gue tuh dulu juga nggak suka sama Pak Jokowi dulu ya. Ini suara gue kenapa sih bang? Dulu itu di tahun berapa ya? Pokoknya pas Pak Jokowi pertama kali nyalon jadi presiden, terus akhirnya nyalon lagi di 2019. Nah itu tuh gue sempat tidak suka dengan Pak Jokowi gitu. Yang ada dalam pikiran gue pada saat itu adalah beliau ini nggak pantas jadi presiden karena kayak nggak ada wibawanya. Dulu tuh gue mikirnya seperti itu. Gue nggak suka sama Pak Jokowi. Ngapain sih kok bisa sih jadi presiden gitu? Dia kerjanya emang gimana sih gitu? Setelah itu di 2000-an gitu, pas masa-masa COVID atau sebelum itu ya gue lupa. Akhirnya gue mengerti kenapa Pak Jokowi itu sangat dicintai oleh banyak banget rakyat-rakyat kecil gitu, kayak misalkan petani-petani gitu kan. Apalagi Pak Jokowi tuh suaranya di Jawa tuh gede banget karena orang-orang Jawa tuh sesayang itu sama Pak Jokowi gitu, secinta itu mereka sama Pak Jokowi. Dan sekarang gue mengerti gitu, apa orang-orang itu sangat-sangat mencintai dan mengidolakan Pak Jokowi dari sosok beliau yang sederhana gitu ya. Terus beliau yang dicaci maki seorang presiden loh, kita punya presiden dicaci maki, dihina, diinin segala macem, ya udah gitu. Toh yang melaporkan beliau, yang melaporkan orang-orang yang menghina udah berlebihan itu bukan Pak Jokowinya, tapi orang yang membela Pak Jokowi, itu nggak, kayak orang yang fansnya lah gitu ya, kayak sangat-sangat pro ke Pak Jokowi itu nggak terima kalau Pak Jokowi itu dihina-hina. Jadi hidup yang kalian mau tuh yang kayak gimana? Orang-orang yang demo-demo ini ya, hidup yang kalian mau tuh yang apa? UMR naik, tapi kebutuhan jangan naik gitu. Kebutuhan harus turun. UMR tapi naik terus nih, tapi nggak boleh naik. Kebutuhan harus turun terus tuh, harus stabil gitu, harus gitu terus gitu ya. Terus juga mau ada pembangunan segala macam, jembatan, tol dan lain-lain, tapi nggak mau kebutuhan lain naik, nggak mau pajak naik, nggak mau semuanya naik, tapi mau ini negara berkembang, tapi nggak ada yang mau dinaikkan salah satunya gitu. Maunya kayak gitu ya. Di negara-negara maju, kenapa di sana gajinya gede-gede? Karena kebutuhan di sana juga jauh lebih besar. Lo jadi TKW, jadi TKI di luar negeri, iya gaji lo gede 10 juta misalkan. 10 juta menurut lo gede gitu ya, menurut kalian gede gitu 10 juta gaji di luar negeri, atau 15 juta atau 20 juta gitu. Tapi kebutuhan di sana tuh juga gede, imbang kan? Gajinya gede karena kebutuhannya dan lain-lainnya juga gede sama.
Atau enggak kalian yang merasa tidak puas dengan kinerja presiden, kalian aja jadi presiden, nyalon jadi presiden, biar kalian ngerasain gimana rasanya susahnya mengatur bangsa yang memang sulit buat diatur. Coba cek. Kalau kalian perhatikan, cara berpikir seperti Pak Jokowi itu lazim ditemukan pada pemimpin-pemimpin yang lain, terutama pendidikan. Pendidikan itu, kalau kalian perhatikan dengan jeli, semua akun yang terkait kementerian, dirjen dan lain sebagainya itu, komunitas dan lain sebagainya itu, berpikirnya persis seperti Bapak Jokowi itu di pendidikan ini khususnya ya. Nanti kalian silakan studi kasuskan di kementerian-kementerian lain atau pemimpin-pemimpin yang lain. Mikirnya seperti itu. Coba cek. Ketika dikasih persoalan, ketika dikasih fakta lapangan, ketika dikasih soal-soal yang memang terjadi di lapangan, mereka akan kembali ke pasal pertama. Apa pasal pertama itu? Yang mencari pembenaran yang sudah ia jalani sesuai dengan sampel-sampel, contoh-contoh yang ia temukan sendiri gitu. Jadi pikirannya itu pikiran sampling. Anda mau protes kurikulum merdeka ini umpamanya di fakta lapangan, sepengetahuan Anda lihat ada persoalan yang nggak seperti disebutkan oleh kementerian itu, Anda akan dijawab gini biasanya. Loh, di sekolah sana lo bisa. Loh, di sekolah sana buktinya berhasil. Loh, di sekolah sini buktinya berhasil. Dia kasih sampling-sampling lagi yang sesuai dengan citra yang ia bangun sendiri gitu. Bayangkan itu. Level pemimpin kita di situ, teman-teman. Anda bisa menangkap poin saya ya. Mereka itu terjebak pada pikiran-pikiran yang memang membahagiakan dirinya sendiri gitu. Mereka tidak mau berusaha untuk melihat dan mengatasi persoalannya. Padahal dia pemimpin negara lagi, seluas Indonesia lagi. Jadi ya pantas masalah Indonesia itu nggak selesai-selesai. Karena pemimpin kita sejauh ini, sejauh saya mengamati, itu terjebak pada kebahagiaannya sendiri. Yang mengambil sampel sana, sampel sini, lalu dijadikan parameter kebenaran mereka, parameter keberhasilan mereka. Gila. Bayangkan itu teman-teman. Kita itu di level itu sebagai bangsa tidak pernah berusaha untuk melihat, oh ya ini yang kurang, ini baik, nanti saya akan coba selesaikan. Saya jadi ingat suatu anekdot yang cukup lama. Ada seorang bapak, rumahnya kemalingan semalam, barangnya habis. Dia lapor ke Pak RT-nya. Anda tahu respon Pak RT-nya apa? Loh, rumah si Bambang enggak? Loh, rumah si Budi enggak? Berarti cuma rumahmu saja. Jadi persoalan malingnya nggak dibahas gitu tuh. Mereka menganggap aturan di kampungnya sudah sehat, keamanan di kampungnya sudah tertib dan lain sebagainya. Yang kemalingannya nggak mau dibahas. Pemimpin masalah itu. Ya, kalau kalian menemukan pemimpin seperti itu, cuma satu karakter yang jelas ada pada dirinya. Karakter seorang yang butuh pengakuan. Terima kasih. Gini ya, coba kita berpikir sejenak gampangannya. Kalau misalkan ada beras naik, pasti ada sebabnya. Petani itu banyak yang gagal panen loh, Rek. Seharusnya mereka itu bisa panen dengan baik, tapi karena adanya cuaca yang seperti ini, cuaca ekstrim, hujan deras di mana-mana, akhirnya mereka gak bisa panen dengan maksimal. Banyak sawah-sawah mereka itu yang semuanya rusak, keterjang angin, kena banjir dan lain-lain. Kenapa teman-teman gak mikirnya ke arah sana? Banyak petani merugi loh. Teman-teman pada teriak beras naik, beras naik. Padi mereka gimana? Ada yang mikirin? Itu salah mereka sendiri. Siapa suruh mereka jadi petani? Wah, colok mata lu ya. Lu makan pakai apa? Kadang aja pakai kerikil.